Sumpah karate yang pertama sanggup memelihara kepribadian. Karateka harus mampu mengembangkan pribadi yang baik dan memeliharanya. Bayangkan seandainya ada karateka yang dalam suatu demo bisa menghancurkan badminton dengan tangan kosong, hobi berbuat onar, lantas dia ribut dan berkelahi di tempat duduk. Sumpah karate yang kedua, sanggup patuh pada kejujuran. Secara harfiah dapat dipahami pada dasarnya seorang karateka harus mengabdi pada kejujuran. Bisa dibilang poin ini meningkatkan semangat budi pekerti. Sumpah karate yang ketiga, sanggup mempertinggi prestasi, memperbaiki keadaan diri sendiri. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Jika hari ini Anda baru hafal gerakan-gerakan kata I atau L, maka esok hari gerakan Anda di kata tersebut harus lebih bagus dan lebih luas walaupun sedikit. Sumpah karate keempat, sanggup menjaga sopan santun. Jangan melakukan tindakan asusila, jangan bercanda yang keterlaluan, hargai orang yang lebih tua. Kelima atau terakhir, sanggup menguasai diri. Kalau Anda punya teknik pukul yang sempurna, kepala tangan yang keras, akibat rutin push up, dekat dengan tangan mengepal, dan otot bicep yang terlatih, Anda menjadi orang yang berbahaya ketika marah. Terus prinsip Bushido dan filosofi karate. Bushido adalah suatu sikap mental atau cara berpikir seorang samurai yang dimaksudkan untuk membuat para samurai tersebut menguasai pikiran dan alam semesta melalui pengalaman hidup serta kontrol diri, kebijaksanaan maupun pengembangan kekuatan. Para karateka biasanya menggunakan istilah semangat Bushido sebagai sebuah motivasi. Filosofi karate. Filosofi lainnya dalam karate adalah karate ni, sentenasi, yang artinya tidak ada serangan pertama dalam karate. Sebab karate tidak diperuntukkan untuk menyerang lawan, melainkan hanya membalas ketika disakiti dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Seorang karateka tidak diperkenalkan untuk memulai perkelahian, tetapi ketika lawan sudah menyerang maka lawan tersebut harus segera ditukar secepatnya. Dalam karate, yang pertama Shotokan, didirikan oleh Ginjin Funakoshi, fokus pada teknik kuat dan dasar yang solid. Kedua, Gojo Ryu, didirikan oleh Gojo Miyagi, menggabungkan teknik keras dan lembut serta menekankan pernapasan. Yang ketiga, Shinto Ryu, didirikan oleh Kenwa Mabuni untuk mengintegrasikan berbagai elemen dan memiliki banyak kata. Wado Ryu, didirikan oleh Hironori Masuka, mengutamakan gerakan menghindari dan teknik lembut. Terus Kyokushin, didirikan oleh Masutatsu Ofama, dikenal dengan latihan keras dan pertarungan tanpa perlindungan. Terus Sorin Ryu, didirikan oleh Sonshin Nagamine, menekankan kecepatan dan kelincahan. Yang terakhir, Uechi Ryu, didirikan oleh Kanbun Uechi, fokus pada teknik efisien dan pengembangan kekuatan. Arti lambang Forky yang pertama, lingkaran, melambangkan persatuan dan kesatuan antar anggota karate di Indonesia. Dua, pita merah dan putih. Merah melambangkan keberanian dan semangat juang, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Tiga, gambar karateka, menunjukkan gerakan karate yang dinamis, melambangkan keterampilan dan dedikasi para praktisi karate. Dan keempat, tulisan Forky, menegaskan identitas federasi sebagai organisasi resmi yang mengatur dan mengembangkan karate di Indonesia. Dan yang kelima dan terakhir, bentuk segi lima, melambangkan 5 prinsip dasar karate yang mencakup fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Arti makna filosofi Forky. Arti Forky, Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia, adalah organisasi resmi yang mengatur dan mengembangkan karate di Indonesia. Makna yang pertama, persatuan melambangkan kesatuan antara praktisi karate di Indonesia. Dua, pengembangan berkomitmen untuk mengembangkan karate melalui pelatihan dan kompetisi. Tiga, prestasi, meningkatkan prestasi karate Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Ada filosofi. Yang pertama, karate sebagai jalan hidup, mengajarkan disiplin, rasa hormat, dan pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan karakter, membangun keberanian, ketekunan, dan integritas. Dan yang terakhir ketiga, keseimbangan fisik dan mental, menciptakan keseimbangan antara kekuatan fisik dan ketenangan mental.
Tingkatan sabuk karate. Sabuk putih Shiro Obi 10Q, sabuk kuning Kiro Obi 9Q, sabuk hijau Midori Obi 8Q, sabuk biru Ao Obi 7Q, sabuk coklat Cha Obi 6Q, sabuk coklat tingkat lanjutan Cha Obi Q 5Q, sabuk hitam tingkat 1 Kuro Obi 4Q. Itulah tingkatan sabuk karate. Terima kasih mempresentasi atas nama Ilham Wissayo dengan MPM 122 mata kuliah karate. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.